Selamat pagi, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami, Komsos dan Seksi Liturgi Gereja Kristus Salvator, bersama Pastor Lasber Sinaga CICM, sesaat lagi akan memulai perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-14. Kini mari kita siapkan hati kita dengan lagu pembuka "Mari Datang Padaku" dari Puji Syukur nomor 422. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini, di mana tema kita adalah memanggul mengikuti cara Kristus untuk membangun kerajaannya di dunia ini, di mana Dia mengandalkan hukum cinta kasih dan Dia lemah lembut adanya. Supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, marilah kita mengakui kedosaan kita, kelalaian kita di hadapan Allah, dan kita memohon rahmat, kemurahan, dan kerahimannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang mau merebut dunia ini dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah. Engkaulah Raja Damai yang mendirikan kerajaan-Mu bukan dengan kekuatan senjata yang dahsyat, melainkan dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang dengan lembut dan rendah hati mewartakan sukacita dan keselamatan sejati. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan,
hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam Putramu yang merendahkan diri, Engkau mengangkat dunia yang telah jatuh. Semoga kami umat-Mu bersukacita di dalam Dikau, agar kami yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dapat menikmati sukacita abadi. Dengan pengantaran Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu telah datang kepadamu. Ia adil dan kaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu,
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau Roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika Roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Shalom. Yesus bersabda tadi dalam Injil yang baru kita dengarkan, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita membaca kisah-kisah perjanjian lama, khususnya nubuat-nubuat para nabi, sering dikatakan di sana ketika bangsa Israel mengalami kekerasan, perbudakan, ketidakadilan, dan sebagainya di bawah raja-raja yang bukan Israel atau di bawah raja mereka sendiri, selalu ada kabar sukacita, kabar pengharapan bahwa seorang raja, seorang penyelamat akan diutus untuk membebaskan atau memerdekakan mereka dari ketidakadilan, dari penindasan. Itu jelas kita dengarkan misalnya dalam buku atau nubuat Yeremia, di mana dia prediksi, dia nubuatkan akan datang Al-Masih sebagai penyelamat Israel. Dan pada hari ini dalam bacaan pertama melalui Nabi Zakaria, dia katakan tadi dengan jelas, bersorak-sorailah putri Sion, hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan dia mengendarai seekor keledai. Di mata Allah, untuk membawa perubahan di dunia ini hanya melalui kelemah lembutan, khususnya ketika nubuat itu terjadi dalam diri Yesus. Yesus itu mengandalkan cinta, mengandalkan bela rasa, perhatian kepada orang-orang yang tertindas. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah di antara kamu yang berbeban berat atau letih lesu, baik secara jasmani maupun secara rohani atau kejiwaan? Mungkin secara jasmani Anda terbebani dengan beratnya biaya hidup, pekerjaan, atau masalah kesehatan, penyakit, masalah finansial dan sebagainya. Kejiwaan mungkin Anda itu dibebani karena relasi yang tidak pernah surut menjadi baik walaupun bagaimana Anda berjuang. Karena kita semua sebenarnya bercita-cita untuk membawa kebaikan, kedamaian di dalam hidup kita. Dan akhirnya kita juga mengalami penderitaan, beban kadang berat di bahu kita, dalam hati kita. Saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya. Selama 4 tahun di paroki ini, bisa saya katakan bahwa saya itu banyak mengalami goncangan batin, keletihan badan dibanding dengan melayani 10 tahun sebagai pembimbing formator untuk frater-frater. Ya mungkin karena saya harus menghadapi banyak orang, ribuan, dan lebih kompleks karakternya dan juga latar belakangnya. Jadi kalau saya simpulkan di paroki kita ini ada 3 grup, ada yang liberal, ada yang moderat, ada yang konservatif. Nah, tidak gampang untuk mengambil jalan tengah. Dan tugas saya adalah merangkul semua kelompok-kelompok ini. Jadi kadang-kadang saya rasa saya itu seperti makan buah si malakama. Maju kena, mundur kena, ke samping salah, ke samping kanan juga salah gitu.
Karena saya lihat ada juga umat yang keras kepala. Susah ditegur, langsung berontak. Ada juga orang umat kita yang konservatif, di mana kehidupan kita sebagai gereja harus sesuai dengan aturan-aturan dan sebagainya. Nah, kita sebagai depa atau sebagai pastor paroki, kadang-kadang saya ini mau mulai dari mana gitu, mau menunjukkan cara apa, cinta kasih atau memang menegakkan hukum-hukum, peraturan-peraturan khususnya yang diberikan oleh KAJ kepada kita. Nah, kadang yang saya lihat, yang saya harapkan misalnya umat-umat pemimpin yang sudah pernah menjabat di paroki ini, entah itu di lingkungan, di wilayah, entah di seksi-seksi, entah itu masih bekerja atau sudah lengser, bisa dikatakan dalam kata negatifnya, saya harapkan bahwa mereka ini menjadi motivator, namun menjadi provokator. Nah, akhirnya kan sakit beban jadinya. Nah, tadi kita dengarkan sabda Yesus, dia bersyukur kepada Bapa karena rahasia kerajaan Allah diungkapkan kepada orang yang kecil. Nah, sebenarnya tawarannya dia itu bukan sama orang yang kecil, tapi juga orang-orang yang bijak dan terpelajar, agar mereka sebenarnya kedua-duanya mengalami pembebasan, kemerdekaan. Nah, seperti umat kita yang misalnya itu mencari penguatan diri dengan mencari dokumen-dokumen, atau mereka itu tidak mau aktif sebagai cara untuk berontak, sebenarnya mereka ini juga harus dirangkul karena mereka juga berbeban berat. Karena mereka tidak merasa didengarkan gitu. Betul tidak? Nah, ini sebenarnya kalau kita memakai cara Yesus dengan berjalan bersama, mencontoh Yesus dengan mengandalkan hukum cinta kasih, semua akan menjadi baik adanya. Nah, di zaman Yesus itu, khususnya tadi perkataan sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat dan pemuka agama, di mana mereka ini melihat bahwa keselamatan itu bisa dipenuhi, bisa dicapai ketika bisa memenuhi hukum-hukum ini. Makanya mereka itu dinamai sebagai kaum terpisah, kaum yang suci, tidak bisa berbaur. Kalau salah harus dihukum, kalau benar ya dia akan diterima dalam kerajaan surga. Namun Yesus melawan itu. Karena ketika mereka bertanya hukum mana yang paling terpenting dari semua hukum, Yesus hanya memberikan 2. Apa itu? Hormatilah Tuhan Allahmu, sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu, dengan sepenuh hatimu, dan juga cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah kuk yang dianjurkan, yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita sekalian. Jadi Yesus sebenarnya bukan memuji orang yang miskin, orang yang kecil ini karena mereka menjadi korban dari hukum-hukum itu, tetapi pertama-tama karena mereka mendengarkan Yesus, pengajarannya. Dan siapa mereka itu? Mereka itu para rasul sendiri, pemungut cukai, orang berdosa, pelacur, anak-anak dan janda-janda. Jadi mereka akhirnya melihat Yesus itu sebagai pembebas bagi mereka. Karena dia lemah lembut, tidak mendahulukan hukum pertama-tama. Khususnya penyembuhannya, pengajarannya pada hari Sabat. Yang dia dahulukan adalah kebaikan, kepulihan, kesehatan bagi umat yang menderita dan sebagainya. Saudara-saudari, saya mau mengakhiri
permenungan Injil hari ini, supaya kita seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi dalam suratnya kepada umat di Roma, supaya kita itu hidup bukan dalam daging tetapi dalam roh. Jadi ada sebuah cerita, seorang anak kecil mau pergi ke pasar hewan untuk membeli anak anjing. Sesudah sampai di suatu toko, dia melihat anak-anak anjing yang lucu, yang banyak gerakannya membuat kegirangan dalam dirinya. Penampilannya juga bagus, cerdik, dan penuh perhatian. Namun akhirnya anak itu tidak membeli dari 3 anak anjing yang ditawarkan, bukan karena harganya mahal, ada 1 juta, ada 900.000, ada 600.000. Dan akhirnya dia memilih seekor anak anjing kecil yang ada di keranjang. Wajahnya lucu, khususnya gonggongannya membuat anak itu semakin tertarik. Akhirnya dia katakan, ini anjing harganya berapa? Pemilik toko mengatakan, oh itu tidak dijual, itu ambil saja gratis, karena dia itu cacat, dia tidak mempunyai tulang pinggul, sehingga nanti kalau dewasa dia tidak bisa berjalan dengan sempurna. Akhirnya anak itu mengatakan, ini yang saya mau, dan ini duitnya 100.000. Oh gratis saja, dibilang penjual itu. Dia mengatakan tidak, harus sama dengan harga anak anjing yang lain, karena dia juga mempunyai martabat. Tapi kamu tidak menyesal bahwa nanti anak anjing ini tidak bisa sempurna, tidak bisa bermain dengan kamu dalam kelucuannya? Anak itu mengatakan, tidak, karena saya juga pincang sebelumnya, dan dia bisa belajar dari saya. Mungkin saya akan pasang roda di belakang sehingga dia berjalan, tapi inilah yang cocok dengan saya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi Yesus mengundang kita. Dia mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut, murah hati, enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua yang letih lesuh dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan ia akan memberi kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa senantiasa melimpahkan mereka semangat rendah hati dan sederhana dalam mewartakan kabar gembira Kristus. Semoga mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepadanya. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Allah Bapa senantiasa mencurahkan roh cinta kasih-Nya bagi mereka, agar mereka selalu memandang tugasnya sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan untuk menonjolkan diri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa senantiasa memandang mereka agar menemukan kekuatan dan penghiburan darinya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang berkumpul di sini, semoga Allah Bapa senantiasa memberikan semangat persaudaraan yang sejati bagi kita umat-Nya, dan selalu siap sedia serta tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kita yang sedang menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas hari kehidupan ulang tahun dari hamba-Mu, Ibu Veronica Gunawan. Semoga dia Kau pakai menjadi alat-Mu untuk membawa kebaikan kepada orang-orang lain. Berkatilah dia dengan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya yang Kau panggil dalam minggu ini. Buat Yeni, Viranika, Jatmika, Rudi Lukman, Yosi Wijaya, Ferry Kartadinata, Tuti Kartadinata, Eko Setiawan, Hariman Yohan, Eugene Wijaya, Theodorus Muljono Tanu Hadi, Maria Cecilia Go Gyok Ho. 1 tahun meninggalnya Ibu Elizabeth Sri Reseki Juanda, dan 5 tahun wafatnya Bapak Gregorius Ruby Setiawan. Dan cara khusus hamba-Mu Ibu Retnani, salah seorang dari prodiakones kami yang Kau panggil ke hadirat-Mu. Semoga Engkau ya Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan rahmat kehidupan surgawi melalui segala amal baik yang telah mereka persembahkan semasa hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam hati kita juga mengaturkan intensi-intensi pribadi kita. Khususnya kita persembahkan kepada Tuhan segala beban yang kita pikul, yang kita rasakan, khususnya karena efek pandemi ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan.
kurban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan serta seluruh umat Allah. serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Baik, bukalah hati kami terhadap misteri kehidupan Yesus, Tuhan kami yang lemah lembut, agar kami dalam roti dan anggur ini menerima roh-Nya yang menghidupkan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus Putramu menebus kami. Oleh karena ketaatannya Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan kepadamu dan Engkau temukan dalam diri Putramu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagi-Mu dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi. penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, Diberkatilah yang datang atas. dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mohon ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Marilah mewartakan misteri iman Yesus Tuhan kami. Dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan, datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, khususnya umatmu di paroki kami Salvator ini. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan tadi dalam intensi misa ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef, suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, khususnya dalam keluarga kami, lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kristuslah Raja Damai yang memanggil kita untuk mengikutinya dengan memanggul salib. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. kalau pengetahuan kami. Rahmat damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku, karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu, dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau melimpahi kami dengan anugerah agung. Semoga kami selalu memanfaatkannya untuk keselamatan kami dan senantiasa memuji nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa dalam masa pandemi. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap bahaya, kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami. Dengan iman kami berdoa, pandanglah dengan belas kasih mereka yang menderita. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal, penghiburan bagi mereka yang berduka, kesembuhan bagi orang sakit, kedamaian bagi mereka yang sekarat, kekuatan bagi para petugas kesehatan, hikmat bagi para pemimpin kami, dan keberanian untuk menjangkau semua orang dalam kasih, sehingga bersama-sama kami dapat memuliakan nama-Mu yang kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Santa Maria, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian bersama seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah pergi dan kita diutus. Amin. Di tengah kami, datanglah kini pada kami.